Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir, terutama untuk Pak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sekarang jadi panjang ya Pak, agak berlibat kalau mengingat-ingat ini yang baru. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Beni, kegiatan ini merupakan gabungan dari dua hal, yaitu satu, penutupan dari TOT level menengah atau kami bilangnya level 200 yang sudah dijalankan sebelumnya, sekaligus membuka pelatihan dengan model TOT juga untuk keterampilan level dasar, karena memang masih banyak teman-teman bukan hanya di Indonesia ternyata, di seluruh dunia yang membutuhkan pelatihan seperti ini, materi-materinya. Jadi gambaran yang saya bisa berikan adalah materi ini sangat aplikatif dengan kebutuhan sehari-hari. Kita tidak bicara teknologi saja, tapi juga bicara bagaimana teknologi ini bermanfaat di kelas dan dapat dimanfaatkan oleh guru-guru, memberikan pengalaman belajar yang lebih maksimal bagi siswanya. Nah, yang di level menengah akan menjadi lebih advance dan memang tidak terlalu banyak yang mengikuti di level menengah, masuk ke hal-hal yang lebih lebih mendalam lagi. Nah, dampak yang sudah terjadi selama ini, Pak Dirjen, saya dengan bangga mempresentasikan yang hadir pada saat ini, mereka semua adalah hasil jebolan pelatihan dari tahun lalu. Ada Pak Agus Duyanto, ada Pak Yandri Suyono, ada Pak Komarianto, ada teman-teman lainnya ini yang secara luar biasa berhasil mentransformasi daerah mereka masing-masing. Nah, ketika mereka sudah berhasil melakukan perubahan, kami rangkul mereka menjadi bagian dari komunitas kami, yaitu Microsoft Innovative Educator Expert yang ada di semua provinsi, dan beberapa dari mereka ini sudah menjadi Microsoft Innovative Educator Fellow, yang kalau bahasa saya sih sederhananya mereka yang punya ide gila-gilaan lah. Jadi pelatihan ini pun ide mereka tahun lalu, dan itu yang ternyata sukses dan luar biasa, sehingga kami mau lanjutkan terus, karena ini kami yakin bisa menjadi satu kontribusi Microsoft untuk dunia pendidikan di Indonesia. Nah, jadi ini bukan hanya campur tangan Microsoft, tapi lebih tepatnya kerja keras teman-teman pendidik di Indonesia yang didukung oleh teknologi Microsoft. Namun perubahan ini tidak bisa terjadi tanpa bantuan dari teman-teman di lapangan ini. Dari saya itu saja pengantarnya, Pak Dirjen, supaya tidak kehabisan waktu, karena kalau diteruskan bisa sampai siang ini. Saya kembalikan ke Mbak Rima. Baik, terima kasih Pak Beni dan juga Pak Obat, dan selamat hadir Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD. Kita akan menuju ke acara selanjutnya, yaitu pidato kunci dari Bapak Dr. Iwan, dengan mengangkat tema guru sebagai penggerak transformasi digital, dan juga dilanjutkan peresmian acara pelatihan keterampilan digital abad 21 level 200. Kepada Bapak Dr. Iwan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Beni Kusuma, Education Lead PT Microsoft Indonesia, Pak Obert Hoseanto, Education Industry Manager PT Microsoft Indonesia. Saya mungkin juga menyapa apakah dari sini ada kepala dinas yang hadir atau perwakilan dari dinas yang hadir, dan Bapak Ibu guru yang hebat dari seluruh Nusantara ini ya, dari berbagai penjuru Indonesia. Tadi disebutkan secara spesifik oleh Pak Obert, ada Pak Agus, ada Pak Andri, Pak Komarianto,
yang telah melakukan transformasi di daerahnya masing-masing dan menciptakan banyak ide-ide gila, kata Pak Obert tadi. Terima kasih semuanya, terima kasih mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia tentunya. Di sini kita berkumpul untuk melakukan sebuah kegiatan yang diharapkan membawa transformasi, yaitu pelatihan keterampilan digital abad ke-21. Karena untuk saya merasa bahwa keterampilan digital ini terus-menerus harus terus diasah dan juga juga dibagikan, ya. Jadi harus bukan saja belajar tapi juga berbagi kepada guru-guru yang lain. Jadi ibu bapak guru, yang kepala sekolah yang mengikuti kegiatan ini, saya yakin semuanya memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi agen perubahan, mentransformasi pendidikan untuk bangsa ini, dan khususnya untuk dalam keterampilan digital yang sudah merupakan salah satu keterampilan pokok ya pada saat ini. Ibu bapak yang saya muliakan, zaman ini adalah zaman era teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan fundamental telah banyak terjadi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pendidikan untuk abad ini itu dituntut, baik itu buat para pendidik dan peserta didik memiliki keterampilan pengetahuan, kemampuan di bidang teknologi, untuk dalam bidang media, dalam teknologi informasi, juga untuk keterampilan yang nanti menerjemahkannya ke dalam pembelajaran, menciptakan inovasi-inovasi dan keterampilan hidup lainnya. Nah, disinilah kita melihat bahwa transformasi digital ini sangat penting. Keterampilan digital ini sangat penting untuk membawa perubahan-perubahan mendasar tersebut. Karena teknologi sudah merupakan alat yang kita pakai dalam sehari-hari dan melakukan transformasi di semua sektor. Jadi pendidikan nggak boleh ketinggalan. Ibu bapak yang saya banggakan, transformasi digital adalah transformasi yang telah terbukti membawa revolusi terhadap industri. Tapi yang terpenting juga harus membawa transformasi dalam mindset kita, cara kita berpikir. Transformasi digital ini membawa peluang-peluang baru untuk kita melihat bagaimana kita bisa melakukan metode pengajaran dalam bidang pendidikan dengan cara baru. Sekali lagi, ini adalah tantangannya bukan how to-nya, tapi untuk values, why-nya, dan kemudian bisa mengelola dengan sesuai dengan konteks yang ada di masing-masing satuan pendidikan, kondisi masyarakat, daerah tempat Bapak Ibu melakukan pekerjaan. Jadi kita harus bisa berpikir bagaimana menggunakan teknologi digital untuk bisa berpikir lebih kritis, untuk bisa kolaborasi lebih efektif, dan juga untuk melahirkan solusi-solusi terhadap berbagai permasalahan kompleks yang kita hadapi. Jadi berpikir adalah hal yang paling penting sebenarnya, yang paling esensi dari perubahan yang ingin kita hadirkan dalam bidang pendidikan dan termasuk dalam transformasi digital. Ibu bapak yang saya hormati, saat ini sudah berkembang berbagai macam bentuk teknologi digital dan semuanya kita harapkan menjadi pendorong terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Apakah bentuk penyederhanaan dalam konteks administrasi sekolah, proses pembelajaran, dan akhir ujung-ujungnya adalah hasil pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak didik kita. Nah, para pendidik adalah penggerak dalam transformasi digital ini. Dengan transformasi digital, mudah-mudahan para pendidik bisa membawa transformasi pembelajaran dan bisa lebih luas lagi untuk transformasi masyarakat yang ada di Indonesia. World Economic Forum sudah memprediksi bahwa tenaga kerja akan berubah, apa yang dibutuhkan akan berubah. Anak-anak kita akan hidup di masa depan. Mereka adalah para masa depan bangsa ini. SDM-SDM unggul untuk Indonesia maju itu ada di tangan para anak-anak kita yang kita didik saat ini. Sehingga kita mendidik untuk masa depan mereka, sehingga mereka bisa menjadi anggota masyarakat yang produktif, yang positif, yang membawa kontribusi untuk berbagai macam permasalahan yang ada dan juga untuk menguatkan kemanusiaan kita. Dan karena itu inilah yang menjadi fondasi dalam melakukan perubahan, bahwa anak-anak didik kita yang akan hidup di masa depan ini memerlukan sebuah skill set yang berbeda, sebuah nilai-nilai yang mungkin harus kita kuatkan, yang nilai-nilai dasar seperti gotong royong, mencintai keberagaman, dan lain sebagainya. Diprediksi sebelum pandemi COVID terjadi, tahun 2030, 85%
bidang pekerjaan yang akan ada di tahun 2030 itu belum ada sekarang. Dengan adanya COVID nih kayaknya mungkin prediksinya bisa berubah lagi. Artinya yang akan ada di masa mendatang 2030, yaitu 9 tahun lagi, itu mungkin bisa jadi persentasenya lebih besar karena disrupsi yang terjadi pada saat ini dengan COVID lebih hebat lagi dari yang revolusi industri sebelumnya. Karena itu untuk menjawab tantangan masa depan ini kita perlu untuk mengetahui bagaimana fondasi-fondasi terutama keterampilan penting selain keterampilan karakter tadi di sini digital itu bisa kita kuasai sehingga kita tidak khawatir, kita bisa menjadi bagian yang untuk membentuk masa depan sendiri, bukan langsung hanya menerima tapi kita membentuk masa depan itu sendiri. Dan sekali lagi peran dari para pendidik sangat penting untuk membentuk masa depan para anak didik kita, menciptakan ruang-ruang pembelajaran yang lebih sesuai dengan tantangan masa depan tersebut. Akhir kata, Ibu Bapak yang saya muliakan, teknologi akan menjadi sebuah kunci dalam perubahan yang terjadi dengan sangat luar biasa pesat di seluruh dunia dalam aspek apapun di masyarakat. Saya minta semua guru hebat yang ada dari Sabang sampai Merauke untuk terus meningkatkan literasi teknologi kita saat ini. Jadilah penggerak dalam transformasi digital, membuat cara-cara baru untuk membuat pembelajaran yang lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan siswa, pendidikan yang memerdekakan, yang memanusiakan, dan yang berpihak kepada murid. Saya akan tutup sambutan saya dengan pantun, pisau di dapur harus diasah, supaya daging dapat dicacah. Belajar tanpa kenal lelah, niscaya nanti akan dapat faedah. Air tak hanya ada di gelas, di teko ada air selalu. Guru tak hanya ada di kelas, pengalaman pun juga adalah guru. Sesudah sungai kian meriak, air pun mengalir hingga lautan. Sesudah dapat ilmu banyak, lalu bagikan dan juga amalkan. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya Rahayu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, untuk kata pidato kuncinya yang sangat menghangatkan hati. Kami juga memohon Bapak untuk meresmikan acara pelatihan keterampilan digital abad 21 ini untuk membuka kegiatan ini secara simbolis, Pak. Baik. Silakan. Terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan keterampilan digital abad ke-21 ini secara resmi saya buka. Selamat belajar buat semua peserta. Selamat berbingung-bingung. Kalau belajar nggak ada bingungnya nggak seru. Kalau belajar nggak bingung berarti belum belajar. Artinya levelnya kalau kayak main game tuh masih levelnya masih sama gitu. Jadi kalau levelnya mau meningkat harus ada bingung-bingungnya. Selamat bingung-bingung. Tapi kemudian juga secara kolaborasi mudah-mudahan terus semakin banyak ide-ide baru yang muncul. Dan teruslah bersemangat dan tidak menyerah untuk berbagai tantangan yang ada, berbagi dengan semua guru-guru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Dr. Iwan untuk secara resmi telah membuka kegiatan acara pelatihan keterampilan digital abad 21.